Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua, dan mungkin hal ini masih menjadi pertanyaan buat teman-teman yang baru saja memiliki Vespa Sprinmatic, yaitu mengenai panel instrumen analog speedometer. Dan seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Nah, inilah teman-teman, di sini saya bakal memperlihatkan speedometer dari Vespa Sprinmatic yang non ABS, teman-teman. Seperti teman-teman lihat di awal video, di sana terdapat instrumen dari speedometer yang sudah berbasis ABS, teman-teman. Dan di sini saya bakalan menjelaskan kepada teman-teman fungsi lampu indikator ABS tersebut, teman-teman. Nah, inilah teman-teman, saya tunjukkan di sini adalah kendaraan yang sudah dilengkapi dengan sistem ABS ataupun locking pada roda, teman-teman. Dengan gambar yang berlambangkan huruf A, itu mengindikasikan roda bergerigi, teman-teman, ataupun tune well. Dan yang bergambar yang ditunjukkan dengan huruf B itu merupakan sensor dari kecepatan. ABS ini merupakan perangkat elektronik hidraulik yang membatasi tekanan dalam sirkulasi pengereman ketika sensor yang terletak pada roda mendeteksi kemungkinan terkuncinya roda, teman-teman. Dan sistem ini mencegah roda depan menjadi terkunci untuk menghindari resiko terjatuh. Pada saat terjadi kegagalan sistem ABS, sistem akan memberitahu pengendara dengan lampu peringatan ABS yang terletak pada instrumen speedometer sebelah kiri, teman-teman. Dan si kendaraan akan mempertahankan karakteristik sistem pengereman konvensional, teman-teman. Jika lampu peringatan ABS menyala, kurangi kecepatan dan bawa kendaraan ke pusat servis resmi untuk pemeriksaan, teman-teman. Keamanan yang disediakan oleh ABS tidak dalam kondisi apapun mengizinkan manuver berbahaya, teman-teman. Dan jarak berhenti akan lebih besar dibandingkan dengan kendaraan konvensional yang dilengkapi dengan pengereman biasa pada kondisi berikut ini. Yang pertama, berkendara pada jalan kasar dengan kerikil atau salju, teman-teman. Dan yang kedua, berkendara pada jalan berlubang dan bergelombang, teman-teman. Oleh karena itu disarankan untuk mengurangi kecepatan kendaraannya pada kondisi tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya bakalan menunjukkan lampu indikator immobilizer, teman-teman. Indikator lampu immobilizer ini setiap kali kunci pengapian dilepaskan pada posisi off ataupun lock, sistem keselamatan akan mengaktifkan sistem immobilizer, teman-teman, yaitu dengan berkedipnya lampu indikator immobilizer yang terdapat di speedometer, teman-teman. Dengan memutar kunci ke on akan mematikan pengunci mesin asalkan sistem keselamatan mengenali kode yang ditransmisikan oleh kunci. Nah, teman-teman, di sistem immobilizer ini apabila kode tidak dikenali atau diindikasikan dengan lampu peringatan immobilizer menyala secara permanen, pertama-tama teman-teman harus memutar kunci ke posisi off, kemudian lanjutkan kunci geser ke posisi on. Jika pengunci tidak bisa dimatikan, cobalah dengan kunci yang berwarna coklat, teman-teman, ataupun kunci induk dari Vespa Matic-nya. Jika mesin masih tidak bisa dihidupkan, teman-teman harus segera hubungi pusat servis resmi dari Vespa Matic-nya yang dilengkapi dengan perlengkapan elektronik yang dibutuhkan untuk mendeteksi dan memperbaiki sistem kinerja dari immobilizer tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk kunci biru yang berada di Vespa Matic-nya apabila ada yang kehilangan ataupun teman-teman memerlukan kunci cadangan, nah di sini teman-teman, ketika kunci tambahan diperlukan, perhatikan bahwa penyimpanan data itu maksimal hingga
ke-7 kunci biru tersebut teman-teman, dan harus dilakukan di ke-7 kunci tersebut teman-teman. Nah teman-teman, kode kunci yang tidak diikutsertakan dalam prosedur pemrograman baru ini akan dihapus secara otomatis dari memori teman-teman. Oleh karena itu setiap kunci yang hilang tidak akan dapat digunakan untuk menghidupkan mesin. Dan di sini saya bakalan menunjukkan lampu peringatan tekanan oli teman-teman. Lampu peringatan ini akan menyala pada saat kunci diputar ke posisi on teman-teman. Lampu peringatan ini akan padam saat mesin dinyalakan teman-teman. Tetapi jika lampu menyala pada saat pengereman, pada kecepatan idle ataupun pada saat berbelok, teman-teman perlu melakukan pemeriksaan level dari oli mesinnya. Dan apabila perlu, teman-teman bisa menambahkannya jika oli mesin berkurang. Tetapi jika setelah mengisi oli lampu peringatan masih menyala pada saat pengereman, pada kecepatan idle ataupun pada saat berbelok, teman-teman harus cepat membawa kendaraannya ke pusat servis resmi Piaggio. Dan sekarang di sini saya bakalan menunjukkan lambang dari lampu indikator kontrol mesin teman-teman. Lampu ini akan menyala apabila kunci kontak diputar ke posisi on teman-teman, dan akan mati setelah beberapa detik. Nah teman-teman di sini harus membiasakan diri tunggu hingga lampu peringatan kontrol mesin mati, lalu mesin motor bisa dinyalakan teman-teman. Apabila lampu peringatan kontrol mesin masih menyala dalam kondisi mesin motor dihidupkan teman-teman harus segera cek dan periksa bagian mesin ke tempat servis resmi Piaggio. Di bengkel resmi Piaggio ini teman-teman terdapat alat diagnostik tool yang bernama Piaggio Advanced Diagnosis System teman-teman, atau disingkat dan biasa dikenal oleh teman-teman semua biasa dinamakan PADS teman-teman. Fungsi alat ini sebagai alat deteksi kerusakan dan troubleshooting sesuai kerusakannya. Dan sekarang beralih ke sistem fungsi lainnya, yaitu speedometer teman-teman. Speedometer ini berfungsi sebagai alat ukur kecepatan yang diukur dalam satuan kilometer per jam teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya bakal menunjukkan panel instrumen lampu peringatan bahan bakar apabila sudah rendah teman-teman di motor Vespa Matic-nya. Nah itu teman-teman, seperti yang saya tunjukkan, lampu peringatan bahan bakar rendah ini akan terus menyala teman-teman apabila jumlah dari bahan bakar yang terdapat di tank Vespa Matic-nya sudah berkurang dan hampir habis teman-teman. Nah di sini teman-teman harus membiasakan jangan sampai menunggu benar-benar habis si bensinnya, karena akan merusak fuel pump teman-teman. Dan sekarang beralih ke panel sistem lampu peringatan indikator lampu shine teman-teman. Bisa teman-teman lihat cara kerjanya seperti di video ini teman-teman. Nah teman-teman, dan sekarang saya beralih ke panel instrumen analog lampu peringatan lampu jauh teman-teman.
Nah teman-teman, sekarang sudah sampai di bagian akhir, yaitu tampilan digital teman-teman, atau biasa saya sebut Multi Information Display atau MID teman-teman. Di dalam tampilan LCD digital ini teman-teman, terdapat pengukur bahan bakar dengan simbol pompa bensin, odometer total ataupun parsial, dan terakhir ada juga jam teman-teman. Untuk bahan bakar teman-teman, apabila bahan bakar yang berada di tangki sudah berkurang, maka garis hitam secara otomatis akan hilang satu persatu teman-teman. Dan untuk odometer total ataupun parsial sudah saya buatkan videonya, dan nanti bakalan saya cantumkan link videonya di bagian deskripsi. Dan tentunya ada juga jam di sini teman-teman, dan jam ini juga sudah saya buatkan tutorial bagaimana caranya mengatur jam di Vespa Sprintmatic. Dan nanti link videonya bakal saya cantumkan juga di bagian deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian videonya, pembahasan mengenai panel instrumen analog yang berada di Vespa Sprintmatic. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.